Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi hari ini. Terima kasih telah klik video ini dan mengikuti channel ini. Saya doakan semoga rezekinya lancar jaya insya Allah. Jadi alhamdulillah teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Nabi SAW telah membuktikan kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan terbukti dalam kehidupannya teman-teman sekalian. Sedikit pun tidak mencintai daripada dunia, tidak begitu takut kehilangan harta yang ada dalam dirinya teman-teman sekalian. Maka suatu ketika ada tiga orang ini teman-teman sekalian berdebat tentang kedermawanannya para sahabat. Maka orang pertama telah mengandalkan Abdullah bin Ja'far tentang kedermawanannya. Orang kedua pun mengandalkan yang bernama Araba al-Ausi, dan yang ketiga mengandalkan daripada Qais bin Sa'ad teman-teman sekalian. Maka ketika mereka berbincang-bincang tentang kedermawanan para sahabat-sahabat ini, maka datanglah seseorang ini menengahi perdebatan mereka dan memberikan arahan bahwasanya kalau mau dilihat siapa yang dermawan di antara tiga orang yang kalian bicarakan ini, maka datanglah kepada mereka dan apa yang kalian minta, apa yang dia berikan, kemudian kembali lagi berkumpul dan ceritakan apa yang dia berikan. Maka tantangan itu pun diterima di tiga orang ini. Orang pertama datang kepada Abdullah bin Ja'far. Maka teman-teman sekalian, ketika Abdullah bin Ja'far ini didatangi orang ini, maka keadaan Abdullah bin Ja'far pada saat itu hendak melakukan juga naik kepada untanya. Telah mengangkat kakinya satu, menaikkan kakinya satu pun, maka datanglah orang pertama tadi ke Abdullah bin Ja'far. Kemudian dia mengatakan bahwasanya, wahai sepupunya Rasulullah SAW, saya ini musafir dan kehabisan bekal. Maka mendengar daripada penuturan orang pertama tadi, maka Abdullah bin Ja'far ini menangguhkan untuk naik daripada unta. Dan orang yang musafir tadi, yang mengaku musafir ini, yang kehabisan bekal, disuruh naik di untanya. Kemudian dikatakan kepada beliau bahwasanya, Abdullah bin Ja'far katakan kepada musafir ini, ambillah apa yang ada di atas unta itu. Kemudian apa diambil teman-teman sekalian? Dia mengambil beberapa kain sutran dan mengambil daripada uang sebanyak 4.000 dirham. Maka teman-teman sekalian, orang kedua pun datang kepada Qais bin Sa'ad. Qais bin Sa'ad teman-teman sekalian didatangi orang tersebut dalam keadaan tertidur. Maka yang melayani dialah budaknya. Maka orang tersebut mengatakan, saya ini musafir, saya kehabisan bekal. Maka teman-teman sekalian, budaknya katakan, kalau itu saja keperluanmu, maka tidak usah membangunkan daripada tuan saya. Maka diberikan daripada uang sebanyak 700 dirham. Kemudian teman-teman sekalian, budak daripada Qais ini menyuruh musafir tadi ini untuk mendatangi si fulan, untuk mengambil unta, mengambil budak dan mengambil keperluan-keperluannya dan melanjutkan perjalanannya. Kemudian orang yang ketiga datang kepada orang yang bernama Araba al-Ausi. Maka pada itu Araba al-Ausi ternyata sedang butuh teman-teman sekalian. Kemudian dipapa dua orang budaknya laki-laki. Dia datangi daripada orang ini meminta daripada keperluannya untuk menyamar sebagai musafir. Maka teman-teman sekalian, ketika ditanya, diberitahu tentang keadaannya seorang musafir ini, maka sahabat yang bernama Araba al-Ausi katakan, saya tidak mempunyai apa-apa selain daripada budak ini. Saya tidak mempunyai dinar dan dirham. Dan yang saya miliki sekarang adalah budak ini yang mendampingi saya. Kalau kau mau, ambillah budak ini. Tetapi teman-teman sekalian, orang yang ketiga ini merasa kasihan kepada Araba al-Ausi karena budak inilah yang menuntun Araba ini untuk menjalankan keperluan-keperluannya setiap hari. Dan dia katakan, saya tidak tega mengambil dua sayapmu. Tetapi teman-teman sekalian, Araba telah berniat untuk memberikan budak ini kepada seorang musafir ini. Bahwasanya dia katakan, kalau kau tidak mengambil daripada budak ini, maka saya akan merdekakan. Maka orang yang tadi berpikir dan mengambilnya teman-teman sekalian budak ini. Maka dipesankan dari Araba bahwasanya, terserah kamu. Apakah kamu mau mengambil sebagai budak atau memerdekakan, terserah kamu. Maka teman-teman sekalian, setelah pengalaman tiga orang ini yang berdebat tadi kembali yang berkumpul, maka menceritakan seluruhnya pengalamannya mendatangi daripada orang-orang yang didatangi tadi teman-teman sekalian. Maka diputuskanlah orang yang paling dermawan di antara tiga orang inilah Abdullah bin Ja'far
Kata beliau karena telah memberikan begitu banyak daripada dinar dan dirham, teman-teman sekalian. Maka teman-teman sekalian, pesan daripada kisah ini bahwasanya beginilah para sahabat dahulu, di hatinya betul-betul telah sempurna iman, kecintaan dunianya betul-betul dihilangkan teman-teman sekalian, tidak ada keraguan dalam hatinya untuk memberikan apa yang diminta. Karena mereka yakini bahwasanya rezeki hari ini ya hari ini, rezeki besok hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu teman-teman sekalian. Maka mudah-mudahan kisah ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum.